Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan proyek sebelumnya. Sekarang kita akan coba menampilkan order detail pada bagian order. Kita masuk ke Visual Studio Code, kemudian kita akan membuat satu section lagi untuk order detail. Kita buat section, kemudian kita tambahkan description, kemudian kita beri nama order details. Kemudian kita buat skema, kemudian kita tutup di sini. Kemudian kita ingin menampilkan repeater. Kemudian kita tampilkan nama relasi dari detail order dengan order resource. Kita kembali ke model, kemudian kita lihat pada bagian model order, kemudian kita ambil order detail. Ini adalah relasi antara tabel order dan juga tabel order detail. Kita copy ini, kemudian kita kembali ke order resource, kemudian kita isi order detail. Kemudian di sini kita enter, kemudian kita tambahkan relationship, kemudian kita enter, kemudian kita buat skema, kemudian kita tutup di sini. Kita simpan, kita lihat terlebih dahulu pada bagian browser, kemudian kita refresh. Oke, sekarang sudah ada section order detail. Kemudian pada order detail kita akan menampilkan nama produk, kemudian quantity, dan juga subtotal. Kita kembali ke Visual Studio Code, kemudian di sini kita tambahkan select. Kemudian di sini kita akan mengambil nama dari tabel produk. Kita ketik terlebih dahulu nama tabelnya, produk, kemudian titik, kemudian nama produknya. Kemudian selanjutnya kita ingin menampilkan teks input untuk quantity. Nama kolomnya yaitu quantity, kemudian kita tampilkan kolom terakhir yaitu subtotal. Oke, kita simpan. Kemudian kita cek terlebih dahulu pada bagian browser. Kita refresh. Oke, sekarang sudah muncul untuk nama, kemudian quantity, dan juga subtotal. Kemudian kita bisa juga tambah produk lain. Misalnya untuk satu order itu bisa memilih banyak produk. Oke, kita hapus dulu. Kemudian kita ingin menampilkan pada bagian order detail supaya untuk nama, quantity, dan subtotal itu menjadi satu baris saja. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian di sini kita tambahkan kolom jumlahnya 3. Kemudian kita simpan. Kemudian kita cek lagi. Oke, sekarang sudah ada 3 kolom dalam satu baris. Kemudian kita akan coba menampilkan data untuk order detail, khususnya untuk nama produk. Di sini kita coba ganti produk ID, kemudian kita enter. Di sini kita buat relationship. Kemudian nama relasinya itu dari tabel produk. Kemudian nama kolomnya adalah nama. Kita simpan, kita cek kembali, kemudian kita refresh. Oke, sekarang untuk nama produk sudah bisa muncul. Kemudian selanjutnya kita akan coba menampilkan kolom harga. Kita kembali ke sini, kemudian kita enter. Kemudian text input untuk kolom harga. Kita cek terlebih dahulu, kita ini buat jadi 4 kolom. Kita simpan. Kemudian kita refresh. Oke, sekarang sudah ada 4. Di sini ada nama produknya, kemudian ada harga, ada quantity, dan juga subtotal. Saya ingin menampilkan otomatis untuk harga dan juga subtotal ketika kita memilih produk. Sekarang kita kembali ke Visual Studio Code.
Kemudian di sini kita pilih pada bagian product ID. Di sini kita tambahkan after state update. Kemudian di sini kita ketikkan function, kemudian state dan juga function set, $state, dan juga function get, $get. Kemudian di sini kita beri kurung kurawal. Kemudian di sini kita buat function misalnya product, kemudian sama dengan, kemudian product untuk nama modelnya, kemudian find, kemudian di sini $state. Kita tutup di sini. Kemudian di sini misalnya kita buat function lagi price untuk harga, $product, price, kemudian kita tutup di sini. Kemudian di sini kita set, kemudian di sini misalnya kita ingin menampilkan harga price, kemudian $price. Kita tutup di sini. Kemudian jika kita lihat di problem itu ada satu notifikasi error di mana kita harus mengimport untuk kelas get. Kita klik pada bagian get, kemudian kita klik kanan, di sini pilih import class. Oke, sudah hilang. Kemudian kita kembali dulu ke browser untuk mengecek. Di sini kita refresh. Misalnya saya pilih Pokari. Di sini belum muncul. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kita tambahkan reactive. Di sini kita tambahkan dulu reactive. Kemudian kita simpan. Kita refresh lagi. Oke, sudah muncul untuk harga. Kemudian kita tampilkan untuk quantity. Untuk quantity kita tambahkan di bawah dollar quantity misalnya $get. Kemudian kolomnya quantity. Jika tidak ada, maka simpan angka 1. Oke, kita coba set, kemudian quantity. Di sininya $quantity. Oke. Kita coba di sini, kita simpan, kita cek lagi di browser. Oke, untuk harga dan juga quantity sudah muncul. Sekarang kita ingin tampilkan subtotal. Untuk subtotal kita buat lagi di sini misalnya function untuk subtotal. Di sini kita ambil misalnya untuk subtotal itu adalah perkalian dari harga dan juga quantity. Maka tinggal kita tambahkan price dikali quantity. Kita tutup, kemudian kita tampilkan set. Di sini nama kolomnya subtotal. Kemudian fungsinya itu subtotal. Subtotal. Oke, sekarang tutup di sini. Kita simpan, kita cek kembali. Kita refresh. Kemudian misalnya saya pilih Aqua. Oke, sudah muncul untuk harganya 5.000, quantity 1 dan juga subtotal. Sekarang saya ingin langsung muncul di total harga saat memilih produk saja. Kita masuk lagi ke Visual Studio Code. Di sini kita hitung untuk total harga. Kita buat function lagi, misalnya items, kemudian sama dengan, kemudian get, kemudian kita ambil order detail. Di sini karena order detail itu kolomnya ada di luar repeater, kita tambahkan titik-titik slash titik-titik slash. Kemudian di sini array, kemudian tutup di sini. Kemudian kita buat function lagi total sama dengan collect $item. Kemudian di sini sum, kemudian function, kemudian di sini item, $item, kemudian subtotal, kemudian di sini 0, kemudian tutup, kemudian di sini $set, kemudian yang ingin kita tampilkan adalah total harga, total price, kemudian kita tampilkan $total. Kemudian kita tutup di sini. Di sini kita kurang menambahkan dolar ya.
kita tambahkan juga seperti halnya pada order detail, karena total price itu berada di luar repeater. Kita tambahkan titik-titik slash titik-titik slash. Kita simpan lagi. Kemudian kita cek terlebih dahulu pada browser. Kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Kemudian di sini kita pilih misalnya Indomie. Oke, untuk total price sudah muncul. Selanjutnya, ketika saya mengganti quantity menjadi 2, saya ingin subtotal dan juga total price itu otomatis berubah juga. Kita kembali ke Visual Studio Code, kita masuk ke bagian quantity, kemudian kita tambahkan numerik. Kemudian di sini kita tambahkan juga defaultnya itu 1. Kemudian di sini kita tambahkan juga seperti halnya pada bagian produk, after state update. Kemudian kita ketik function. Kemudian di sini $state. Kemudian untuk function set dan juga function get. Kemudian di sini kita tambah kurung kurawal. Kemudian kita buat function untuk price. Kemudian di sini price. Kemudian jika tidak ada tampilkan 0. Kemudian tutup. Di sini misalnya kita ingin menampilkan untuk subtotal. Subtotal. Kemudian kita tambahkan untuk subtotal itu adalah perhitungan dari harga dikali nilai dari kolom quantity. Kita tinggal tambahkan saja $state. Oke, kita tutup di sini. Kita simpan, kita cek kembali di browser, kita refresh. Kita coba misalnya Indomie harganya 3.500, jika kita tambah jadi 2. Di sini masih belum aktif, kita tambahkan reaktif. Di sini kita tambahkan reaktif. Oke, kita coba lagi. Kita kembali ke browser. Kita refresh lagi. Kita pilih salah satu. Kita ganti jadi 2. Oke, harga sudah berubah. Tetapi untuk total price itu belum berubah. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian kita tinggal kopikan pada bagian produk. Kita ambil di sini. Kita Ctrl C. Kemudian kita simpan pada bagian quantity. Oke, kita simpan. Kita coba kembali. Kita refresh. Misalnya kita pilih Aqua, kemudian harga sudah muncul, kita update kuantitinya jadi 2, di sini sudah muncul juga, dan untuk total price juga sudah berubah. Selanjutnya kita coba tambahkan customer, misalnya Ajahra. Oke, nomor handphone dan juga alamatnya sudah muncul, kita coba create. Di sini ada error pada bagian tanggal, kita kembali ke Visual Studio Code. Kita tinggal masuk ke bagian date, di sini kita tambahkan dehydrate. Oke. Kita rapihkan dulu. Agar data kita tetap dikirim ke dalam database walaupun itu disable, kita perlu menambahkan dehydrate. Kemudian kita simpan, kita coba lagi. Di sini kita refresh. Kemudian misalnya Adinda. Kemudian di sini misalnya Pokari, kemudian kita harganya pilih 3, kemudian kita create. Oke, untuk data berhasil tersimpan. Oke, untuk video ini kita cukupkan sekian. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk sertakan nama, jurusan, dan juga asal sekolah kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.